PJJ Kimia. Oke, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Nggak kerasa ya nak ya. Oke, semoga di pertemuan kali ini kalian masih tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Jangan kalah sama yang namanya rebahan dan juga malas-malasan gitu. Oke, sekarang kita masih di bab yang sama, yaitu tentang bab termokimia. Dan masih di subbab yang sama pula, yaitu mengenai perhitungan perubahan entalpi. Kalau sebelumnya perubahan entalpi itu kita sudah membahas yang menggunakan kalorimetri. Kemudian kita juga sudah menggunakan yang hukum Hess ya. Minggu kemarin kita membahas dengan yang siklus energi dan dengan data delta HF gitu ya. Nah, sekarang kita masih juga membahas tentang hukum Hess tapi dengan persamaan reaksi gitu ya. Namanya persamaan reaksi berarti akan diketahui persamaan reaksi kimianya seperti apa. Gini, langsung kita masuk di contoh. Diketahui ada reaksi 1 C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas, di mana delta H-nya itu sama dengan negatif 394 kJ. Dan kemudian reaksi yang kedua, CO gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO2 gas dengan delta H sama dengan minus 283 kJ. Nah, di sini hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi berikut. C solid ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO gas. Berapa delta H-nya? Nah, untuk mengetahui reaksi ini atau bisa kita sebut berarti ini tuh adalah reaksi yang ketiga. Nah, untuk mengetahui reaksi yang ketiga, kita bisa dapatkan delta H-nya itu dari reaksi 1 dan reaksi 2 gitu. Nah, sekarang syaratnya dulu ini ya. Misalkan gini. A ditambah B menghasilkan C, di mana delta H-nya sama dengan positif 123 kJ. Nah, reaksi ini bisa kita balik ya. Kita balik menjadi C menghasilkan A ditambah dengan B. Nah, berarti delta H-nya pun berubah jadi negatif. Yang tadinya endotherm berubah jadi exotherm, berarti negatif 123 kJ. Seperti itu. Nah, sekarang misalkan ini pun bisa kita kalikan. Kan ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Nah, kita bisa membuat dia misalkan menjadi koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 2 berarti tinggal dikalikan dengan 2 gitu kan. Berarti ini jadinya 2C menghasilkan 2A ditambah 2B. Delta H-nya berarti sama dengan negatif berapa? Ikut dikali nggak? Ikut gitu ya. Jadi kalau mereka dikali berarti satu reaksi itu semuanya harus dikali. Jadi negatif 246 kJ seperti itu. Itu aturannya. Gitu. Jadi kalau reaksinya dibalik berarti delta H-nya juga jadi dibalik. Misalnya tadinya negatif jadinya positif seperti itu. Kalau satu reaksi ini dikalikan koefisiennya, ini dikali 2 berarti semuanya pun dikali 2 termasuk delta H-nya. Gitu ya anak ya. Oke, sekarang kita masuk di reaksi contoh yang pertama. Reaksi satunya seperti ini, kemudian reaksi 2 yang ditanya adalah reaksi yang ketiganya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah C solid ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO gas. Nah, di sini kita harus tentukan dulu mana reaktan, mana produk. Berarti kan yang di sebelah kiri tanda panah itu reaktan. Berarti kan ini reaktan. Reaktan. Oke. Kemudian CO-nya berarti ada di produk. Nah, sekarang kita lihat dulu C satu-satu. C solid lihat ada di reaksi nomor berapa? Kalau C itu berarti ada di reaksi nomor 1, gitu kan ya? Ada di sini. Nah, dia posisinya ada di reaktan kah atau ada di produk? Kebetulan dia ada di reaktan juga sama. Nah, kalau berarti sama-sama di reaktan, reaksinya nggak usah dibalik. Tinggal kita tulis berarti C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas, di mana delta H-nya berarti dibalik nggak? Nggak. Negatif 394 kJ. Ini reaksi satunya, gitu kan? Nah, kemudian O2, jangan lihat dulu koefisiennya, kita lihat senyawanya aja. O2 ada di mana? Reaksi 1 ada O2 nggak? Ada. Kemudian di reaksi 2 ada O2 juga nggak? Ada. Gitu ya. Dan keduanya sama-sama di posisi reaktan gitu. Kalau ada di dua-duanya reaksi berarti nggak usah kita hiraukan dulu gitu ya.
Jadi karena dia tidak bisa menentukan dibalik atau enggaknya karena ada di posisinya dua-dua reaksinya gitu. Nah kemudian kita lanjut ke CO gas. Ingat CO gas ya. Lihat CO gas ada di mana? Di reaksi 1 ada nggak CO gas? Nggak ada, adanya CO2 gitu ya. Nah di reaksi 2 ada nggak CO gas? Ada. Nah kita butuhnya si CO gasnya posisinya di produk. Sedangkan ini CO gasnya dia posisinya di mana? Dia adanya di reaktan. Berarti harus dibalik reaksinya. Berarti reaksi 2 dibalik. Gitu. Berarti reaksi 2-nya tinggal kita tulis dibalik. Produk jadi reaktan. Berarti CO2 gas, gitu kan ya, menghasilkan, ininya kalau bisa sejajar ya tanda panahnya. CO gas ditambah setengah O2 gas. Delta H-nya dibalik juga, dibalik. Jadinya delta H-nya sama dengan positif 283 kilojoule. Gitu. Berarti gimana caranya biar menghasilkan reaksi yang ketiga ini? Ya. Nah, ini jadi jumlah. Gini, jadi yang di kiri, lihat senyawa yang ada di kiri, senyawa yang ada di kanan. Kalau posisinya mereka berseberangan, yang satu di kiri, yang satu di kanan, misalkan gini, di sini ada O2, gitu ya. Di kiri ada O2, di kanan pun ada O2. Berarti ini bisa dikurang, berarti yang atas dikurangi yang bawah, gitu. Kalau dia posisinya terbalik. Tapi kalau dia posisinya sama-sama di reaktan atau sama-sama di produk berarti dijumlahkan. Tapi kalau ini kan mereka posisinya berseberangan, yang satu di kiri, yang satu di kanan, berarti dikurangi. Nah, kita mulai dulu gini ya. Si C ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama ya di antara reaksi 1 dan reaksi 2. Berarti si C langsung kita turunkan menjadi CS. Berarti ditambah ya O2-nya O2 ini setengah O2. Berarti ini bisa dikurangi yang ini. Gitu ya. Berarti yang habis yang mana? Kan yang ini habis. Berarti ini sisa berapa? Ini sisa setengah. Gitu. Berarti ditambahkan dengan setengah O2 gas. Gitu kan? Nah, kemudian di reaktan masih ada CO2. Lihat CO2 ada yang sama enggak? Ada, ternyata ini posisinya reaksi 2 ada di reaktan, yang di posisi reaksi 1 ada di produk. Koefisiennya sama-sama 1, itu kan? Sama-sama 1. Kalau nggak ditulis angkanya berarti sama-sama 1. Berarti mereka bisa dikurangi. Gitu loh. Berarti CO2 dikurangi CO2, 1 CO2 dikurangi 1 CO2. Berarti masih ada sisa nggak? Nggak ada. Berarti ini sama-sama habis. Gitu. Berarti di reaktan sudah tidak ada lagi karena CO2-nya habis. Berarti langsung menghasilkan apa di produk? CO gas. Ada nggak CO gas yang sama? Nggak ada. Berarti langsung ditulis CO gas. Gitu loh ya. Berarti delta H-nya sama dengan berapa? Negatif 394 kilojoule ditambah positif 283 kilojoule. Berarti kan ini minus ketemu plus, berarti dia hasilnya yang lebih besarnya minus, berarti pasti hasilnya adalah minus gitu kan. Berarti kita mulai 4 dikurangi 3 berapa? 4 dikurangi 3 berarti 1, kemudian 9 dikurangi 8 berarti 1, 3 dikurangi 1 adalah 1 kilojoule. Lihat, reaksinya sama nggak sama yang harus kita cari? Lihat CS, setengah O2 gas, setengah O2 gas. Menghasilkan, CO gas. Sama kan reaksinya? Gitu ya. Jadi untuk mencari reaksi yang ketiga, kita bisa mencarinya dari reaksi pertama dijumlahkan dengan reaksi yang kedua. Seperti itu. Jadi ditemukanlah delta H-nya berapa. Ternyata didapatkan delta H-nya sama dengan negatif 111 kilojoule. Gitu ya nak ya. Oke. Kita masuk di contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi 1, 2 NO gas ditambah O2 gas menghasilkan N2O4 gas dengan delta H sama dengan negatif 123 kilojoule. Reaksi 2 NO gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan NO2 gas dengan delta H sama dengan negatif 321 kilojoule. Ini delta H-nya saya permisalkan ya nak ya. Hitunglah delta H untuk reaksi berikut. 2 NO2 gas menghasilkan N2O4 gas. Delta H sama dengan berapa? Nah, sekarang kita lihat dulu. 2 NO2 gas.
Kita lihatnya berarti senyawanya aja, NO2. Lihat, NO2 itu ada di reaksi 1 apa ada di reaksi 2? Cari NO2, ternyata ada di reaksi kedua, gitu kan. Nah, ini posisinya ada di reaktan. Sedangkan di reaksi 2 posisinya ada di produk. Kita membutuhkannya posisinya ada di reaktan. Berarti artinya reaksi 2 ini harus dibalik, gitu kan. Berarti kita tulis dulu reaksi 2. Nggak apa-apa ditulis dulu reaksi 2, nggak harus semuanya dimulai dari reaksi 1 gitu. Berarti kita balik dulu. NO2 gas berarti menghasilkan apa? NO gas ditambah setengah O2 gas. Nah, berarti delta H-nya juga dibalik ya. Yang tadinya negatif berarti menjadi positif gitu ya. Berarti delta H-nya sama dengan positif 321 kilojoule gitu. Kemudian kita lihat N2O4 gas. N2O4 gas berarti kita butuh dia ada di produk. Gitu. N2O4 gas ada di reaksi 1 apa reaksi 2? Ada di reaksi 1 gitu ya. Kebetulan dia posisinya ada di produk juga sama. Berarti nggak usah dibalik. Reaksi 1 tinggal kita tuliskan, berarti 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan N2O4 gas. Nah, delta H-nya dibalik apa enggak? Enggak, karena dia sama aja kan. Berarti delta H sama dengan negatif 123 kilojoule. Nah, ini ada nggak ya? Kan sisanya harus 2NO2 sama N2O4 gitu ya. Di sini NO2-nya cuma ada 1 gitu. Berarti di sini kita butuhnya 2NO2, di sini cuma ada 1 NO2. Berarti harus dikali berapa? Harus dikali 2. Berarti reaksi yang 2 ini, reaksi yang kedua ini harus dikalikan dengan 2 seluruhnya gitu. Berarti dikalikan dengan 2. Reaksi 2 berarti 2NO2 gas menghasilkan, ini pun sama koefisiennya, jadi 2NO gas ditambah setengah dikali 2 berapa? 1, berarti kan O2 gas. Kalau 1 nggak usah ditulis kan. Berarti delta H-nya pun harus dikalikan, berarti positif 642 kilojoule. Reaksi 1, lihat reaksi 1, N2O4-nya cuma ada 1. Di sini pun ada 1. Berarti nggak usah dikalikan kan? Langsung ditulis ulang. Berarti 2NO gas ditambah O2 gas berarti menghasilkan N2O4 gas. Delta H-nya masih tetap sama, yaitu negatif 123 kilojoule. Berarti ini tinggal kita jumlahkan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang kiri dan kanan, kalau ada yang sama bisa kita kurangi. Nah, di kiri ada nih 2NO2. Apakah di kiri atau di kiri reaksi 1 ada atau di kanan ada? Nggak ada ya. Berarti 2NO2 gas nggak ada yang sama ya. Oke, berarti nggak usah ada yang dikurangi. Kemudian 2NO gas ada nggak reaksi yang senyawa yang sama? Ada. Ini ya. Posisinya berbeda ya. Yang reaksi 1 ada di reaktan, yang reaksi 2 ada di produk. Berarti bisa kita kurangi. Kebetulan koefisiennya sama-sama 2, berarti dua-duanya habis. Gitu. Kemudian O2 ada yang sama nggak? Ada. Di reaksi 1 sama posisinya reaktan, di reaksi 2 posisinya di produk. Berarti bisa dicoret? Bisa dicoret karena koefisiennya juga sama-sama 1. Berarti 1 dikurangi 1 kan habis. Gitu. Nah, N2O4 gas ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama, berarti nanti dia bisa diturunkan. Jadi reaksi hasilnya itu adalah, reaktannya tuliskan dulu 2NO2 gas. Masih adakah sisa reaktan? Nggak ada ya. Berarti langsung menghasilkan, langsung diproduk sisanya apa aja? N2O4 gas. Gitu. Berarti delta H-nya sama dengan positif 642 kilojoule ditambah minus 123 kilojoule gitu. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya pasti akan positif juga kan? Karena dia lebih besar. Berarti 2 dikurangi 3 berapa? 2 dikurangi 3 9 ya, 12. 3 dikurangi 2 1. Kemudian ini 6 dikurangi 1 5 kilojoule. Berarti delta H-nya sama dengan positif 519 kilojoule. Reaksinya sama dengan yang di atas ya.
2NO2 gas menghasilkan N2O4 gas, dan di bawah pun reaksinya sama. 2NO2 gas menghasilkan N2O4 gas, di mana delta H-nya didapatkan positif 519. Seperti itu. Jika masih ada yang ditanyakan, seperti biasa tanyakan di WhatsApp grup, jangan japri ya. Oke, untuk latihannya silahkan dicatat. Latihan soalnya ada di buku paket Erlangga ya, halaman 58 sampai 59 nomor 1, 7 dan 8, kemudian halaman 71 nomor 10. Seperti itu ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jangan lelah untuk terus belajar. Jangan sampai patah semangat walaupun keadaan masih seperti ini, gitu ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.